قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Pertama sekali ikhwani, pastikan calon yang akan kita pilih itu adalah orang yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Ini pastikan. Maka sebelum kita melihat sisi yang lain dari orang yang datang atau orang yang akan kita datangi itu, maka pastikan dulu dia adalah orang yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Memang agama tidak mengingkari banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu dinikahi, baik laki-laki maupun perempuan. Dan bila mana ia perempuan, terkadang adakala dia dinikahi dengan faktor kecantikan atau kena faktor keturunan atau faktor kekayaan dan semacamnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Kata agama, kata Rasul, wanita itu dinikahi umumnya disebabkan kena 4 faktor. Umumnya. Pertama kata Nabi, ada kalanya kena faktor harta, karena orang mencari hartanya. Yang kedua, karena garis keturunannya. Mungkin dia anak bangsawan atau anak orang-orang kaya atau anak orang-orang yang punya martabat dan semacamnya. Yang ketiga, ada kalanya karena kecantikan, faktor kecantikan. Yang keempat, kata Nabi, baru kena faktor agama. Coba lihat, dari 4 faktor dipilihnya seorang wanita, 3 yang pertama orientasinya adalah dunia. Itu faktor kekayaan, faktor garis keturunan, nasab. Itu faktor apa lagi? Faktor kecantikan. Semua adalah masalah-masalah duniawi. 1 dari yang 4 baru Nabi katakan karena faktor agama. Jadi umumnya orang begitu melihat itu, umumnya agama itu nomor sekian saja. Yang diperhatikan dulu adalah masalah keduniaan. Kalau laki-laki tengok dulu cantik apa tidak, kaya apa tidak. Kemudian dari orang-orang yang hebat apa tidak, nanti baru dia solihah. Kalau yang perempuan gitu juga, yang penting dia mapan dulu kehidupannya, punya gaji, punya pekerjaan dan semacamnya, nanti baru soleh dan taat berikutnya. Itu manusia. Padahal apa kata Nabi SAW setelah menyebutkan 4 hal ini? Fazfar bizatid din taribat yadak. Tapi kalau engkau mau beruntung, berjaya, bahagia dunia akhirat, fazfar bizatid din, maka unggulkan, kedepankan faktor agamanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Maka oleh karena itu ya ikhwani, bagi yang sudah menikah, kalau seandainya rumah tangganya tidak juga bahagia, rumah tangganya tidak juga semakin baik, maka ada kalanya penyebab pernikahan dulu terjadi bukan karena faktor agama. Maka oleh karena itu, bagaimana solusinya? Bukan tinggalkan, bukan ceraikan, tapi mari sama-sama kita perbaiki sisi agama kita. Jangan kita konsentrasinya fokus kepada perkara-perkara duniawi saja. Padahal istrinya sudah cantik, Masya Allah, luar biasa. Kehidupannya juga sudah mapan dan semacamnya. Tapi rumah tangganya juga tidak semakin baik, tidak juga semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak begitu memperhatikan sisi agamanya. Maka perbaiki agama, karena agama inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla mewanti-wantikan perkara agama ini di dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Baqarah ayat 221, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah, janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman.
Ketahuilah kata Allah, seorang budak tidak ada lagi strata manusia yang paling rendah dibandingkan seorang budak. Allah berikan contoh, perbandingan. Ketahuilah sesungguhnya budak yang beriman khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Itu jauh lebih baik, lebih mulia dibandingkan seorang wanita yang musyrik walau a'jabatkum, sekalipun dari sisi kecantikan mungkin, masalah kekayaan, dia telah membuat engkau terpesona. Akan tetapi tidak ada gunanya itu semuanya kalau seandainya ia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Allah Ta'ala, budak saja, orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh manusia di dalam hidupnya, tapi kalau ia beriman, maka ia jauh lebih hebat, lebih mulia, lebih baik di mata Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang-orang yang musyrik, sekalipun penampilannya membuat orang-orang terpukau, terpesona dan semacamnya. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya urusan agama ini. Maka oleh karena itu ya ikhwani, bagi yang hendak atau yang sedang mencari calon pendamping hidupnya, pastikan yang diperhatikan pertama adalah agama dan akhlaknya. Agamanya kepada Allah dan akhlaknya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saleh atau salihah. Saleh atau salihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkan ini di dalam Al-Quranul Karim tentang masalah kesolihan. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kalau dia sudah punya agama yang baik, akhlaknya sudah baik, bukankah dia adalah orang yang soleh? Jawabannya tentu iya. Namun kata-kata soleh di sini ada makna yang hendak ditekankan lagi, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah di dalam Suratun Nisa ayat 34? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang salihah ialah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanitatun, yang tunduk patuh taat kepada Allah. Inilah dia sifat Maryam alaihissalatu wassalam, wa kanat minal qanitin, dan adalah Maryam orang-orang yang selalu tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin dia berbuat perbuatan yang tidak senonoh, yang dituduhkan orang-orang kepadanya dia melahirkan Isa padahal dia tidak punya suami. Allah katakan wa kanat minal qanitin, dia adalah orang-orang yang selalu tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallahu bihi, dia selalu menjaga dirinya, terutama dikala ia seorang diri, dikala ia tidak bersama orang-orang, tidak bersama suaminya, tidak bersama keluarganya dan semacamnya. Jadi kata-kata soleh dan solihah di sini yang ingin kita tekankan adalah bahwa dia adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dan selalu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, terutama dikala ia seorang diri. Ini yang perlu perhatikan, bagaimana agamanya, bagaimana ketaatannya, bagaimana ibadahnya. Kita perhatikan itu dengan baik. Dia betul-betul menjaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia betul-betul menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala ia bersama orang-orang, begitu pula ketika ia berada dalam kesendiriannya. Inilah dia yang saleh, dan inilah dia orang yang harus kita cari. Bukan hanya saleh di hadapan orang-orang, akan tetapi ketika seorang diri ternyata dia lebih buruk lagi daripada orang-orang yang pengagungnya atau orang-orang yang takjub kepadanya. Jadi pastikan dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga dirinya. Kenapa demikian? Karena orang yang taat kepada Allah sajalah yang akan bisa menunaikan kewajibannya, akan bisa menjadi suami atau istri yang baik nantinya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat-sifat
wanita yang salihah atau laki-laki yang saleh tadi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam atau yang disahkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala? Nabi mengatakan, la yattakhidha ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Kata Rasul SAW, hendaklah kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, kemudian seorang istri yang beriman yang akan membantu salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah suaminya, di dalam menunaikan perkara-perkara akhirat. Ini jadi punya hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, kemudian memiliki seorang istri yang akan membantunya di dalam menunaikan tugas-tugas akhirat, tugas-tugas agama. Ini Masya Allah. Kita bisa bayangkan betapa indahnya rumah tangga yang seperti itu, ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika mereka menghidupkan nasihat menasihati di antara suami istri. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan apa kata Rasul, rahimallahu mra'an qama minal laili fasalla wa ayqaza ahlahu fa in abat nadaja fi wajhi al-ma'. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam, kemudian ia salat malam, kemudian ia bangunkan pula istrinya untuk ikut salat. Kalau seandainya istrinya malas-malasan untuk bangun, maka ia percikkan air ke wajahnya. Kemudian kata Rasul, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqazat ahlaha fa in aba nadadat bi wajhil ma. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam, kemudian ia salat, kemudian ia bangunkan pula suaminya untuk bisa beribadah kepada Allah. Kalau suaminya bermalas-malasan, ia percikkan air ke wajahnya. Subhanallah, ini gambar rumah tangga yang luar biasa. Saling mengiring, mengarahkan kepada kebaikan, saling bantu-membantu untuk melakukan amalan-amalan yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ini sifat seorang wanita yang salihah, yang selalu membantu suaminya untuk menunaikan tugas-tugas akhiratnya. Dan ini juga menyangkut dalam kehidupan berumah tangga, karena banyak tugas-tugas akhirat suami di rumah tangga, baik baktinya ke orang tuanya, ya, dan mungkin dia harus juga mengajar ilmu kepada masyarakat, dan itu didukung oleh istrinya, bukan malah istri menjadi penghalang, sehingga sang suami yang tadinya rajin mengaji, rajin belajar sebelum menikah, setelah menikah menjadi hilang dari majelis ta'lim. Kenapa? Karena dirongrong dan dihalang-halangi oleh sang istri. Istrinya katakan, abang kemarin sudah ngaji, sekarang tahsin lagi, besok pergi taklim lagi. Memangnya nggak capek apa begitu terus-terusan? Akhirnya kena digituin setiap hari, akhirnya sang suami tidak kuat, akhirnya dia pun tidak lagi pergi taklim dan semacamnya. Nah, kalau begini, ini musibah namanya. Ini musibah. Harusnya sang istri membantu sang suami untuk melakukan itu, karena itulah yang akan membawa rumah tangganya ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini. Taib. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, ini khusus untuk para laki-laki, yaitu mencari calon istri yang wadud dan walud. Wadud dan walud. Wadud adalah penyayang, walud adalah produktif atau bisa memberikan keturunan yang banyak. Ini juga kriteria istri yang ideal. Tadi agama dan akhlak yang baik, kemudian dia solihah, kemudian yang ketiga adalah penyayang dan bisa memberikan keturunan yang banyak. Tentang perihal ini tentu semua kita sepakat. Siapa pula yang tidak butuh, yang tidak mengharapkan istri yang penyayang? Nah, kalau yang bisa memberikan keturunan, mungkin ada yang tidak suka mungkin. Kan sekarang buktinya dibikin program keluarga berencana. Cukup 2 saja, laki-laki perempuan sama. Nah, berarti ini tidak suka punya istri, punya anak yang banyak. Padahal oleh agama kita disuruh untuk
memiliki anak keturunan yang banyak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para laki-laki yang hendak menikah? Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikum yaumal qiyamah, kata Nabi. Nikahilah oleh kalian wahai para pemuda, para lelaki, wanita yang penyayang dan bisa memberikan keturunan yang banyak. Karena sesungguhnya aku nanti bangga pada yaumul qiyamah dengan banyaknya jumlah kalian, kata Nabi. Dengan banyaknya jumlah kalian. Jadi diharapkan ya ikhwani, kalau setiap rumah tangga muslim bisa melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah, maka dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau seandainya orang-orang beriman hanya punya anak satu, punya anak dua saja, sementara orang-orang kafir berusaha untuk memperbanyak anaknya semaksimal mungkin, maka apa yang akan menjadi isi alam ini? Maka ingat, ketika kita punya anak yang banyak yang bisa kita didik kepada agama Allah Ta'ala, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada yaumul qiyamah. Fa inni mukatsirum bikum yaumul qiyamah, kata Rasul. Saya akan bangga sekali dengan banyak jumlah kalian kelak pada yaumul qiyamah. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi cari istri yang penyayang, tidak suka murka, tidak temperamen, tidak emosian dan semacamnya. Tidak pula suka mengata-ngatai, sumpah serapah kepada anak-anak kita nanti. Ya, sehingga kasih sayang dan penyabarnya itu bisa menjadi contoh tauladan bagi anak-anak kita nantinya. Kemudian bisa memberikan keturunan yang banyak. Ini bagaimana caranya? Mungkin kita bisa melihat dengan cara melihat garis keturunannya. Kita lihat dia kakak beradik berapa orang. Mungkin ada kakaknya sudah menikah, kita tengok bagaimana anak-anaknya. Nah, kalau dia kakak beradik banyak, kemudian kakak-kakaknya sudah menikah juga memiliki anak yang ramai, berarti dia adalah orang-orang yang produktif, yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Nah, ini ikhtiar kita. Adapun hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pastikan dia adalah wanita yang penyayang dan bisa memberikan keturunan yang banyak. Kemudian yang keempat, mengutamakan wanita yang masih gadis, terutama bagi pemuda yang lajang. Jadi ini juga ideal. Kalau bisa kita cari yang masih gadis. Apa yang diinginkan dari ini ya ikhwani? Ada dua hal. Pertama sekali tentang masalah biologis. Tidak bisa dipungkiri, agama juga mengakui bahwa mendapatkan pasangan yang masih gadis ini akan menambah atau akan bisa menjadi bumbu-bumbu untuk menjadi rumah tangga itu semakin bahagia. Maka perlu. Makanya Nabi SAW juga menyarankan kepada sahabat-sahabatnya untuk menikah wanita-wanita yang masih gadis. Suatu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menikah. Kemudian dia kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi bertanya kepadanya, "Tazawwajta, apakah engkau sudah menikah wahai Jabir?" Kata Jabir, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian ditanya lagi oleh Nabi, "Biqran am saiba?" Apakah istrimu itu masih gadis atau sudah janda? Kata dia, "Janda ya Rasulullah." Apa kata Nabi kepadanya? "Afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk?" Kenapa engkau enggak cari yang gadis saja sehingga ia bisa bercumbu denganmu dan engkau bisa bercumbu dengannya? Maksudnya apa? Tentu akan punya sensasi yang lebih maksimal pastinya. Ini tujuannya. Menunjukkan agama tidak menyampingkan perkara-perkara biologis yang seperti ini. Makanya dianjurkan. Akan tapi ini bukanlah tujuan satu-satunya. Tapi ada tujuan yang lain lagi. Ada tujuan yang lain lagi. Apa itu? Itu sesuai dengan tujuan yang tadi, agar dia bisa memberikan keturunan yang lebih banyak. Karena kalau masih muda, masih bersemangat, masih bertenaga, tentu masih lebih produktif. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Alaikum bil abkar." Hendaklah kalian mengutamakan yang masih gadis. Hendaklah kalian mengutamakan yang masih gadis.
Kenapa? Fa innahunna a'zabu afwaha. Karena yang masih gadis itu, kata Nabi, masih segar, masih manis bibirnya. Wa antaku arhama, dan masih kuat kencang rahimnya. Maksudnya tentu bisa lebih produktif, masih sanggup untuk melahirkan lebih banyak dibandingkan yang sudah berumur. Kemudian kata Nabi, wa arda bil yasir. Dan yang gadis itu biasanya juga lebih mudah untuk menerima apa adanya, lebih mudah untuk menerima yang sedikit, karena dia belum lagi punya pembanding sebelumnya. Jadi mengutamakan yang gadis ini ada beberapa tujuan yang diinginkan oleh agama. Pertama sekali adalah sisi biologis tadi, agar bisa lebih mesra dalam bercumbu. Yang kedua, agar kita bisa melahirkan anak yang lebih banyak dibandingkan kalau menikah dengan yang sudah berumur atau yang sudah janda. Yang ketiga, biasanya yang masih gadis ini lebih mudah untuk menerima apa adanya dibandingkan yang sudah pernah menikah, karena yang sudah pernah menikah akan ada perbandingan dengan yang sebelumnya. Ini jadi carilah yang penyayang dan bisa memberikan keturunan yang banyak. Kemudian yang kelima, kriteria calon istri yang ideal itu menurut agama adalah mendahulukan orang jauh dari kekerabatan. Jadi mendahulukan orang yang jauh. Katakanlah mungkin ini ada beberapa kandidat, yang satunya mungkin anak paman, yang satu anak bibi, yang satu mungkin ada hubungan nasab sampai di datu misalkan, yang satunya orang jauh tempatnya, jauh daerahnya, atau jauh garis nasabnya. Maka mendahulukan yang jauh ini lebih diutamakan di dalam agama. Nah, inilah 5 kriteria yang kita sebutkan di sini, yang kita rasa ini sudah cukup insyaallah taala untuk membina rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang bisa membawa kita kepada tujuan-tujuan yang diinginkan oleh agama dengan memenuhi 3 persyaratan yang kita sebutkan tadi. Pertama sekali itu memiliki agama dan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah saleh atau salihah. Yang ketiga dia penyayang dan bisa memberikan keturunan yang banyak. Yang keempat mengutamakan yang masih gadis. Yang kelima adalah mengutamakan orang-orang yang jauh hubungan kekerabatannya dengan kita. Maka ini akan lebih baik insyaallah ta'ala.